warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartantia, NRP 5214-100-105. Nama saya Devina Dewantari, NRP 5214-100-124. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi kami yang berjudul Cip Cat Cut. Untuk selanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat aplikasi Cip Cat Cut ini. Jadi aplikasi Cip Cat Cut ini merupakan aplikasi chatting bebas pulsa, bebas paket data, jadi tidak perlu menghabiskan kuota. Nah, aplikasi ini menggunakan fitur built-in Wi-Fi direct yang ada di device Android. Nah, kecepatan pengirimannya ini 20 kali lebih cepat dari kecepatan Bluetooth. Selanjutnya, manfaatnya dapat menjadi alat komunikasi yang cepat dan aman, bisa menggunakan public chat dan private chat. Terus bisa menggunakan fitur ignore user juga, lebih hemat karena tidak menghabiskan kuota internet. Lalu requirements-nya, dua device harus terinstall aplikasinya sebelum menggunakan aplikasi Cip Cat Cut ini. Dua device itu harus sama-sama menyalakan Wi-Fi direct-nya dan harus saling terkoneksi. Kemudian minimal KitKat 442. Saya akan menjelaskan demo bagaimana menggunakan aplikasi Cip Cat Cut. Nah, kita buka aplikasinya, klik icon Cip Cat Cut. Nah, ini tampilan depan Cip Cat Cut seperti ini. Ada dua tombol. Yang pertama tombol mulai chat untuk memulai chat, yang kedua adalah tombol credits. Oke, coba kita klik tombol creditsnya, akan muncul nama kelompok kami, yaitu Hartantia dan saya. Kemudian back, kembali ke halaman depan. Nah, kemudian kita klik memulai chat. Pertama, kita akan ke pengaturan sini, lalu ini adalah ketikkan nama usernya. Sini saya menuliskan usernya adalah saya dan klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali sini. Nah, di sini sudah tersambung ke peer yang ini. Peer ini adalah device yang ini. Jadi misalnya kita akan chat yang ini, klik saja. Nah, saya ingin mengetikkan hal ini, lalu saya tinggal kirim ini, tampil ini. Kemudian akan tampil di device yang ini. Ada notifikasi pesan baru di sini. Nah, ada pesan baru masuk. Kemudian kita misalnya akan mengetik, tinggal klik kirim. Nah, muncul. Lalu bisa terjadi percakapan seperti ini. Nah, kita akan mencoba menggunakan public chat room di halaman ini, halaman daftar chat. Nah, icon ini menunjukkan public chat room, kalau yang ini menunjukkan private chat room. Caranya public chat room, tinggal tampilkan option mulai public chatting. Nah, ini namanya misalnya rooms name-nya 000, tidak menggunakan password, jadi bisa langsung chatting. Kemudian klik OK. Room 000 sudah dibuat. Dapat room baru 000, klik. Nah, roomnya masih kosong, jadi coba matikan sesuatu, klik kirim. Nah, di device yang ini, di room 000 ada tanda masuk, klik.
Nah, ada pesan masuk, pesannya kita balas ini, lalu kita kirim. Nah, dibalas, sudah ada, berarti VB Chatroom sudah sukses. History, jadi ini adalah daftar chatnya. Kemudian ini adalah historinya, chatting yang sudah kita lakukan. Clear all chat history, chatnya sudah bersih. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi Cheat Chat Cut. Nah, jadi pertama kita ke GitHub, mengetikkan repositori yang ingin kita cari, misalnya tentang WiFi Direct Chatting. Kita search, ini adalah kumpulan dari repositori, kita pilih salah satunya, kemudian kita download zip-nya. Selanjutnya kita ke ADT kita. Nah, di ADT ini kita import codingan yang tadi kita download, Android, existing Android code, next, kemudian browse, pilih tempatnya, kemudian klik finish. Programnya, codingan yang sudah kita download di GitHub tadi, Androidnya 442. Kemudian ini dalam satu package src ada beberapa kelas. Algoritmanya terlebih dahulu, algoritmanya itu ada WiFi Direct Broadcast Receiver. Ini penting untuk menjalankan fungsi WiFi Direct yang ada di Android. Nah, kita juga bisa mengganti warna dari layout ini. Kita ganti text colornya menjadi berwarna putih. Dan kita lihat, nah, ganti warna background. Jika kita tidak mempunyai gambarnya, kita bisa mengakses color, karena di sini sudah ada value color, sehingga kita bisa saja langsung mengaksesnya color dan ketikkan nama warnanya, misalnya hijau, kemudian new, other, Android activity, next, dan kita sebutkan namanya, misalnya front page, seperti ini. Halaman depan kita harus mengubah Android. Halaman yang akan diakses pertama kali adalah main screen activity. Aplikasi chatting ini menggunakan WiFi Direct untuk mengirim pesannya. WiFi Direct sendiri itu merupakan WiFi standar yang memungkinkan perangkat untuk dengan mudah terhubung satu sama lain tanpa memerlukan wireless access point. Nah, supaya aplikasi ini tuh bisa menggunakan WiFi Direct, maka di dalamnya perlu ditambahkan codingan broadcast receiver. Nah, broadcast receiver ini fungsinya itu untuk memungkinkan aplikasi ini tuh menerima broadcast dari sistem Android, yang membuat aplikasi ini dapat merespon aktivitas yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ini ada beberapa metode dan parameter yang ada di dalam. Ada on peer available, ada on connection info available. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari awal. Nah, di sini ada WiFi peer-to-peer, parameter WiFi peer-to-peer manager. Jadi fungsinya itu untuk memungkinkan untuk menemukan aplikasi ini untuk menemukan, merequest dan terhubung dengan user-user yang lain, dengan teman-teman yang lain, dengan peer. Nah, dan parameter-parameter yang lain ini tuh fungsinya untuk memungkinkan broadcast receiver ini untuk mengirim pembaruan aktivitas serta memiliki akses ke hardware WiFi.
Nah, di sini ada konstruktornya dari Wi-Fi Direct Broadcast Receiver. Selanjutnya ada on receive. Nah, fungsinya on receive ini itu untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan tergantung pemicunya atau input yang diterimanya. Nah, ketika on receive ini itu ada beberapa aksi yang akan dilakukan, yaitu Wi-Fi peer-to-peer state change action. Maksudnya dari ini itu untuk mengecek apakah Wi-Fi-nya itu tersedia atau tidak. Kalau tersedia akan mengeksekusi codingan ini, dan ketika tidak tersedia maka akan mengeksekusi codingan yang ini. Peer-to-peer change action. Nah, maksudnya dari ini itu adalah memanggil Wi-Fi peer-to-peer manager .request peer untuk mendapatkan list peer yang ada. Jadi untuk memanggil. Nah, selanjutnya ada Wi-Fi peer-to-peer connection change action. Nah, fungsinya ini untuk merespon koneksi baru atau mendisconnect. Nah, setelah ada on receive, ada yang nama selanjutnya ada metode peer on available Wi-Fi peer-to-peer device list per list. Jadi fungsinya ini itu untuk mengambil data dan memproses daftar teman yang ada dan memberikan informasi tentang teman-teman rekan-rekan sesama aplikasi yang telah terdeteksi. Create and broadcast Wi-Fi peer-to-peer event. Jadi untuk membuat daftar listnya ini tentu saja harus mendeteksi dulu ada siapa saja di sana. Nah, oleh karena itu akan memanggil yang ini. Nah, di sini baru dibuat daftarnya siapa saja yang ada di area dekat area tersebut yang telah terdeteksi. Selanjutnya dibuat rilisnya. Nah, ada metode on connection info awal available. On connection info available ini itu fungsinya untuk memberitahu keadaan koneksi yang berubah dalam kasus di mana beberapa perangkat akan terhubung ke satu perangkat, dan yang dimana satu perangkat tersebut akan ditunjuk sebagai pemilik grupnya, yang memungkinkan aplikasi ini itu dapat menggunakan bisa menggunakan Wi-Fi Direct. Enable Wi-Fi Direct dialog untuk membuat dia. Jadi ketika membuka aplikasi, terkadang kita sering lupa untuk menyalakan Wi-Fi Direct melalui settingannya. Oleh karena itu, pada aplikasi ini tuh dimudahkan ketika kita membuka aplikasi akan dideteksi apakah Wi-Fi Direct-nya sudah terhubung atau tidak. Ketika belum terhubung, maka akan ditanyai apakah mau menyalakan Wi-Fi Direct-nya ataukah tidak. Nah, jika tidak, maka akan keluar dari aplikasi tersebut. Nah, yang pertama, user dapat melakukan chatting dengan user lain yang berbeda di jaringan yang sama tanpa perlu terhubung ke jaringan internet. Jadi yang dimaksud di sini itu kan aplikasi kami menggunakan Wi-Fi Direct sehingga tidak perlu untuk terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya, dapat mengatur public chat room dengan menggunakan password atau tidak. Jadi kami memberikan fitur pada aplikasi ini, berikan password pada chat grup chat yang bersifat publik. Nah, selanjutnya itu ada kemudahan menghubungkan device dengan Wi-Fi Direct tanpa perlu melalui setting. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, yang ada pada subscribe ini, jadi tidak perlu untuk menyalakan Wi-Fi Direct melalui setting, tapi hanya dengan membuka aplikasi kita juga bisa langsung menyalakan Wi-Fi Direct pada aplikasi tersebut.